Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Warta Jemaat Minggu 25 Agustus 2024. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Dwi Kuncoro dari Bimas Kristen Salatiga dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat, PKJ, dan NKB. Untuk petugas kolektan, tim SPK Bapak 1, yaitu Bapak Suparmin, Bapak Sabto Kristiono, dan Bapak Sumarsono. Warta yang pertama, telah dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Daniel Fariski dengan Saudari Risa Augustiva pada hari Senin 19 Agustus 2024 di GKJTU Jemaat Bendosari. Dan pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Yulian Eko Nugroho dengan Saudari Siska Ardi Cahyati di GKJTU Bukit Zaitun, Diwa, Getasan. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga Mas Daniel dan Mas Yulian Eko. Warta yang kedua, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 pukul 5 sore, tempat keluarga Bapak Heri Iswanto, pemimpin firman Pendeta Dunia Nawangsi, pujian dan doa tim SPKA anak-anak atau sekolah minggu. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, keluarga Bapak Rudi Rianto mengundang Bapak Ibu warga jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 4:30 sore, tempat keluarga Bapak Rudi Rianto di RT 2, pemimpin firman Pendeta Dunia Nawangsi, pujian dan doa dilayani oleh majelis. Acara ibadah syukur atas wisuda Saudara Dava, putra dari Bapak Rudi Rianto. Dimohon kehadiran dari segenap warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang keempat, ibadah Padang GKJTU Jemaat Bendosari. Majelis kembali mengingatkan, seperti yang sudah kami wartakan pada warta minggu yang lalu, dimohon kepada seluruh warga jemaat yang ingin ikut dalam ibadah Padang tersebut, bagi yang belum mendaftarkan diri, untuk segera mendaftarkan diri kepada majelis, yaitu Penatua Cornelius Gideon atau Ibu Diaken Sri Rahayu Ningsih, dengan melampirkan jumlah kepastian anggota yang ikut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kelima, ibadah Minggu 1 September 2024 adalah jadwal tukar mimbar klasis, akan dilayani oleh Bapak Penatua Riyadi dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan, tim SPKA 2, Dek Dila, Dek Renata, dan Dek Elam. Song leader, tim Song leader 2, Saudara Cornelius Gideon, Ibu Deni, dan Saudari Dea Natalia. Penerima tamu, tim penerima tamu 9, Bapak Abba,
Bapak Karmanto dan Bapak Setiaki. Multimedia dan sound system, Saudara Herli dan Saudara Bimo. Facebook online, Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat Minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh. Kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami, segenap anak-anak-Mu di GKJTU Jemaat Bendosari, yang saat ini akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, sehingga hidup kami juga termeterai di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Dwi Kuncoro yang akan melayani kami, melayani ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, dan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya sabda kebenaran firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan segenap pelayan di tempat ini, dari multimedia, sound leader, tim musik, dan semua orang yang berpelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan sertai dan Tuhan tolong, Tuhan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Kebaktian kita pada hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Jemaat, kami persilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan sabda Tuhan untuk mengawali
Ibadah kita pada pagi hari ini yang akan diambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Saya ulangi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Marilah kita akan menyambut sabda Tuhan ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat yang akan diambil dari Kidung Jemaat 412 bait 1 dan yang kedua. Tuhan aku, Tuhan Allah. Tuntun aku, Tuhan Allah. Namun Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita dan mengajarkan kita untuk tetap kita mengasihi sesama kita. Oleh karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan dari hukum kasih yang akan diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa tetap hidup, melayani dan setia kepada Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ucap syukur atas segala anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau boleh mempertemukan kami, sidang jemaat-Mu di GKJTU Bendosari ini dalam keadaan sehat. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah hamba yang lemah, kami yang penuh dengan dosa-dosa. Seringkali kami Tuhan tidak mampu untuk menjalankan apa yang Engkau amanatkan di dalam kehidupan kami.
Dosa-dosa kami Tuhan senantiasa menghantui kami dan menjadikan kami tidak mampu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu Bapa, mari Tuhan biar Engkau akan memampukan kami, Engkau mengkuduskan kami, dan Engkau melayakkan kami, sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu dengan layak dan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan biar Engkau hadir di dalam perjamuan kami pada pagi hari ini, biar Engkau akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang sudah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh besar anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kematiannya dan kebangkitannya memberikan keselamatan kepada kita. Dan kita boleh bersyukur karena kita boleh menikmati anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, terimalah berkat anugerah, berita anugerah yang akan diambil dari Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan ucapan syukur kita, dengan kita menyanyikan dari pelengkap hitung jemaat nomor 129 bait 1 dan kedua. Kau perkasa, ku lemah. Menjalani tugas kita di tengah dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama
meminta pertolongan Tuhan. Kiranya roh Tuhan akan membimbing kita, memampukan kita untuk bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka pengertian kami Tuhan, sehingga kami mampu memahami, mengerti, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan Tuhan, berkati jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu berada di tengah-tengah kami, membimbing kami, dan biarlah Tuhan firman yang kami sampaikan boleh tertanam, tumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60 sampai dengan 71. Yohanes 6, ayat yang ke-60 sampai dengan 71. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, dipersilakan bisa membawa membuka Alkitabnya. Dan yang membawa HP ataupun yang lainnya bisa dibuka juga. Karena sekarang zamannya sudah semakin maju, maka Alkitab juga ada bisa kita baca melalui HP kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai dengan yang ke-71. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu yang mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi kita hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ayat yang ke-67 tentang pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yang berbahagia adalah kita yang menerima, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kalau pagi hari ini saya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, jemaat Tuhan di GKJTU Bedosari, di
Ini satu kehormatan bagi saya, satu kesempatan yang indah saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sabda Tuhan, mungkin saya ingin perkenalan dulu ya. Kata orang Jawa, tak kenal maka tak sayang. Nanti ada yang bertanya, Pak Kuncoro itu siapa sih? Pak Kuncoro itu dari mana? Bapak Ibu, nama saya Dwi Kuncoro. Saya sehari-hari berdinas di kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Jadi Bapak Ibu, Kementerian Agama itu yang selama ini mungkin ada sebagian orang persepsinya adalah kantor Kementerian Agama Islam. Tidak. Sebetulnya kantor Kementerian Agama itu ya kantor Kementerian Agama untuk semua orang. Hanya memang tidak di setiap kabupaten kota itu ada struktur Bimas Kristennya. Dan saya kebetulan ditempatkan di Kota Salatiga sebagai penyelenggara Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Dan bersyukur pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya sudah menikah. Keluarga saya cukup besar. Kalau ukuran zaman sekarang, anak saya ada 4, Bapak Ibu. Kalau istri tetap satu saja sudah menghasilkan 4 ya. Kalau nanti lebih bahaya lagi nanti ya. Anak saya 4, yang pertama cewek itu di UKSW semester 5 pada saat ini, dan yang kedua itu kembar. Jadi ini dapat paket kilat dari Tuhan ya. Jadi sekali dapat 2 yang kembar, ini SMP kelas 1 cowok-cowok ya. Kemudian ternyata Tuhan masih mempercayakan lagi kepada saya, ditambahi lagi. Wah, Kuncoro, kayaknya kamu kalau tak tambahin lagi bisa deh gitu ya sama Tuhan. Kemudian ditambahi 1 lagi sama Tuhan, dan saat ini duduk di kelas 2 SD. Dan yang terakhir mungkin di pojokan itu ya ada 1 lagi keluarga saya juga, itu ya yang selalu menemani anak-anak saya. Bapak Ibu, jadi ini kami dari keluarga besar, anak kami 4. Mudah-mudahan Tuhan mampukan kepada saya untuk menerima amanat yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai dengan yang ke-71. Dan firman Tuhan, sabda Tuhan pagi hari ini mengambil judul hidup sebagai orang beriman. Hidup sebagai orang beriman antara kuantitas, popularitas, atau komitmen. Jadi pertanyaan besar kepada kita sekalian Bapak Ibu. Antara kuantitas, popularitas, dan komitmen, manakah di antara ketiganya itu yang paling utama? Apakah semuanya utama di dalam kehidupan kita? Kalau penting, semuanya pasti penting, tetapi ada yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan karena tadi judulnya adalah hidup sebagai orang percaya, maka saya ingin memastikan dulu, apakah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Yakin? Jangan-jangan nanti masih ada yang belum yakin, Pak. Saya yakin, kita semua yakin bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita saat ini hadir di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena tindakan kita, tetapi kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan. Maka dengan begitu Tuhan meyakini bahwa kita adalah orang-orang beriman, dan kita hidup bersama-sama dengan orang-orang beriman yang lain. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita dipilih, kita disendirikan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tengah-tengah dunia, untuk hidup dikuduskan, untuk mampu menjalani kehidupan yang diperintahkan oleh Tuhan, dan mampu menjadi pewarta bagi kerajaan Tuhan. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang beriman. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian hidup kita? Apa yang harus kita perbuat ketika kita sudah hidup sebagai orang-orang yang beriman? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang gereja, secara etimologis gereja itu dari bahasa Portugis igreja, kalau bahasa Yunaninya adalah eklesia, itu menunjuk kepada kita, bukan kepada bangunan gerejanya. Seperti yang saya sampaikan di awal lagi, bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan.
Kita adalah orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disendirikan oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kitalah gereja Tuhan. Maka gereja tidak menunjuk kepada bangunan, tetapi gereja lebih menunjuk kepada organisme atau orang-orang yang hidup di dalamnya. Namun demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena konsep gereja adalah organisme atau orang-orang yang hidup di dalamnya, persekutuan orang-orang kudus yang hidup di dalamnya, seringkali kemudian gereja atau kita sebagai orang-orang yang dipilih ini kemudian konsep kita menjadi berubah, tujuan kita menjadi berubah. Karena isinya orang-orang, maka yang kita pikirkan adalah dari aspek kuantitasnya. Seberapa banyak gereja kita memiliki jemaat, seberapa banyak kita sebagai pribadi, sebagai individu datang beribadah kepada Tuhan. Berbicara tentang kuantitas, gereja-gereja juga seringkali berubah konsepnya bahwa keberhasilan sebuah gereja ketika mampu memiliki jemaat yang banyak. Oleh karena itu ada banyak cara yang dilakukan oleh gereja supaya jemaatnya banyak. Kalau kita melihat gereja-gereja modern saat ini Bapak Ibu, gereja-gereja besar. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Majelis, Bapak Majelis, gereja ini sudah cukup lama berdiri. Cukup lama berdiri. Tetapi jikalau dibandingkan dengan jemaat gereja-gereja modern yang besar megah, yang baru berdiri, yang kemudian kalau kita melihat dari sisi kuantitas, jemaatnya ribuan ya, luar biasa. Mengapa? Karena gereja berupaya bagaimana menciptakan sesuatu yang menarik supaya jemaat itu banyak yang datang ke gereja-gereja. Apakah itu salah? Tidak, Bapak Ibu. Apakah itu keliru? Tidak. Tetapi Tuhan menginginkan bukan itu yang utama bagi kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai gereja, sebagai organisasi, ataupun juga sebagai gereja, kita sebagai orang-orang yang percaya, bukan seberapa banyak kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan kuantitas yang Tuhan inginkan kepada kita. Kalau berbicara tentang kuantitas Bapak Ibu, tahun 2018 bilangan research, ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah melakukan sebuah riset kepada gereja-gereja. Seberapa besar tingkat kehadiran pemuda dan remaja di gereja? Seberapa besar tingkat kehadiran gereja? Dan dari hasil survei itu, yang disurvei adalah gereja-gereja besar. Dan dari hasil survei itu Bapak Ibu, ternyata semakin remaja bertumbuh dewasa, maka semakin banyak populasi yang meninggalkan ibadah. Semakin banyak mereka yang meninggalkan jemaat gereja. Semakin bertambah usianya ketika anak-anak kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, ada pertumbuhan, ada perkembangan besaran remaja yang meninggalkan gereja. Dan itu konsisten. Artinya apa Bapak Ibu? Apakah gereja yang besar yang menyediakan dengan segala fasilitas lengkapnya menjamin bahwa secara kuantitas itu akan tetap terus selamanya? Tidak. Tidak menjamin Bapak Ibu. Jadi kuantitas itu tidak menjamin selamanya akan terus sama. Bahkan yang mengejutkan Bapak Ibu, di akhir surveinya 61,8% remaja kita, pemuda kita sudah benar-benar meninggalkan gereja. Apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Apakah gerejanya tidak menjawab kebutuhannya? Apakah gereja tidak memiliki fasilitas yang lengkap? Tidak. Fasilitas lengkap, menyenangkan. Bagi anak-anak muda di gereja-gereja yang modern dengan musik yang lengkap, itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi mengapa hal itu pun juga masih
membuat remaja kita, pemuda kita meninggalkan ibadahnya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kuantitas itu tidak bisa akan selamanya. Kuantitas akan dipengaruhi oleh motivasi tujuan kita. Bapak Ibu datang beribadah, rajin datang beribadah. Apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak Ibu? Apakah karena kebiasaan? Apa karena disuruh orang tua? Atau karena ya sudah sak patute lah wong Kristen ki yo ning gereja nek minggu. Ya wis patute yo ning gereja begitu. Karena motivasi ini, maka kehidupan kita sebagai orang benar menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Seberapa sering kita beribadah, seberapa banyak anggota jemaat kita bagi gereja, tetapi jika motivasi kita, keinginan kita tidak seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka itu semuanya tidak berarti bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di dalam pasal 6 Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-59, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat besar. Dan pada saat itulah kemudian banyak orang datang berbondong-bondong, berduyun-duyun, ingin mengikut Yesus, mencari Yesus. Kemanapun Yesus pergi, orang banyak selalu mengikutinya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-60, ketika Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang keras kepada mereka, maka banyak di antara mereka yang kemudian mengundurkan diri, tidak mengikuti Yesus lagi. Mengapa? Karena kedatangan mereka, kehadiran mereka dalam mengikut Yesus memiliki motivasi yang salah. Mereka memiliki tujuan yang keliru untuk datang mengikut Yesus. Mereka hanya ingin mendengarkan firman yang menyenangkan. Mereka ingin dikenyangkan secara jasmani. Mereka ingin melihat mukjizat Tuhan. Wah, luar biasa. Mungkin sama seperti kita ketika kita melihat sirkus atau sulap ya. Wah, senang sekali. Mungkin hanya itu tujuan-tujuan orang-orang pada saat itu. Dan ketika Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang keras kepada mereka, maka mereka menjadi undur. Kuantitas tidak selamanya akan tetap menetap. Karena kuantitas tidak selalu mencerminkan komitmen yang sejati. Kerajinan kita datang beribadah, keaktifan kita bergereja, itu belum tentu mencerminkan bahwa kita memiliki komitmen yang kuat kepada Tuhan. Hari ini kita hadir di gereja, belum tentu, karena itu adalah sungguh-sungguh komitmen kita untuk kita tetap setia percaya kepada firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, komitmen itu akan sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kebutuhan kita. Kalau motivasi saya datang beribadah hanya ingin memuji Tuhan, saya suka, saya senang dipuji-pujian, maka saya akan datang ke gereja yang dengan full musik. Ada banyak pemuda remaja yang seperti ini Bapak Ibu. Ada banyak yang mereka datang ke gereja hanya pada saat puji-pujian. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka pulang. Motivasinya sudah bukan lagi mendengarkan sabda Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita, tetapi hanya kebutuhan kepuasan batiniah kita saja. Dan yang ketiga, kuantitas itu sangat rentan terhadap gangguan atau tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tantangan kita hidup di sekitar kita banyak tantangannya. Kerajinan kita, ketekunan kita beribadah, jemaat yang kita layani begitu banyak, akan sangat rentan ketika jemaat kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki motivasi yang keliru untuk beribadah. Ketika hari Minggu itu hari libur. Seringkali remaja pemuda, yuk Minggu besok touring, yuk besok naik gunung, yuk malam Minggu ya camping. Sudah malam Minggunya tidak ada di Persekutuan Pemuda Remaja, Minggunya tidak ada di ibadah umum. Karena apa?
kebutuhan dia, motivasi dia jauh lebih besar dibandingkan komitmen yang dia miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tentang popularitas. Apakah popularitas menjadi penting? Dan apakah popularitas itu akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Yohanes pasal yang ke-24, dengan jelas Yohanes 6 ayat yang ke-24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Orang banyak ketika tahu bahwa Yesus tidak hadir di situ, kemanapun Yesus selalu dicari. Artinya apa? Yesus sangat populer di hadapan para pengikutnya. Ajarannya sangat populer, ajarannya sangat digemari oleh para pengikutnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-60 Bapak Ibu, kita akan belajar dari pasal yang ke-6 ayat yang 60 sampai dengan 71. Yesus tidak mengindahkan semuanya itu. Yesus tidak takut untuk tidak menjadi populer. Kalau Yesus ingin menjadi populer, maka dia akan selalu mengajarkan ajaran yang menyenangkan, ajaran yang mengenakkan, ajaran yang selalu menyejukkan hati, supaya apa? Jemaatnya banyak, orang-orang datang kepada Yesus. Demikian juga mungkin dengan gereja, supaya jemaatnya banyak, berilah pengajaran-pengajaran yang enak-enak, yang empuk-empuk, yang menyenangkan, maka jemaat akan banyak yang hadir. Tetapi bukan itu yang dimau oleh Tuhan. Popularitas itu bukan menjadi yang utama. Yesus tidak menghendaki popularitas. Maka dengan keras Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya. Bagaimana Yesus menjadi roti hidup. Dan pengajaran ini adalah pengajaran yang sangat sulit untuk bisa diterima oleh akal sehat mereka. Maka di dalam ayat yang ke-61 dan 62, mereka berkata, bagaimana mungkin perkataan ini sungguh keras, bagaimana mungkin hal ini bisa diterima? Mengapa muridnya bisa berkata seperti itu? Perkataan ini sangat keras. Bukankah murid-murid ini sudah cukup lama bersama dengan Yesus dan mengenal Yesus? Kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena motivasi kita untuk datang kepada Tuhan, hidup kita sebagai orang beriman, motivasi kita belumlah motivasi yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka bisa dikatakan bahwa kuantitas dan popularitas itu penting, tetapi bukan yang utama. Kuantitas dan popularitas itu penting, tetapi bukan yang utama. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Bukan itu yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai gerejanya. Kuantitas penting karena itu adalah bentuk dari pemeliharaan gereja, pertanggungjawaban gereja kepada umat. Popularitas penting karena itu memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat kepada jemaat. Tetapi itu bukan yang utama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 4 hal sebagai orang yang menjadi orang yang beriman. Bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, komitmen itu menjadi penting. Komitmen akan ditunjukkan dari kesetiaan kita dan ketaatan kita akan tantangan. Yang kedua, komitmen kita akan nampak ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Nanti kita bisa membaca ayat-ayat Alkitab di situ. Komitmen, ketika kita memiliki komitmen, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengatur kehidupan kita. Yang ketiga, komitmen
adalah kemampuan kita untuk menetapkan pilihan dengan setia. Komitmen kita ada kemampuan kita untuk menetapkan pilihan dengan setia. Apakah kita setia dengan firman Tuhan? Apakah kita setia dengan Tuhan Yesus Kristus? Dan komitmen adalah bagaimana kita mampu memeriksa motif dan hati kita untuk bisa kita layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki komitmen yang kuat. Karena komitmen jauh lebih utama dibandingkan kuantitas kita di dalam kita beribadah ataupun popularitas kita, seberapa besar jabatan yang kita miliki. Tetapi komitmen akan memberikan kemampuan kepada kita terhadap tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena komitmen akan memberikan kekuatan kepada kita, karena kekuatan sesungguhnya Roh Kudus sudah karuniakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan berdoa pada Tuhan agar Tuhan memampukan kita memiliki komitmen yang benar, memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan, sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman, seorang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak dan perkataan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas sabda firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa komitmen atas panggilan yang Kau berikan kepada kami jauh lebih utama dibandingkan dengan kuantitas dan popularitas. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami Bapa untuk kami tetap memegang teguh komitmen kami, untuk kami tetap memegang teguh janji-janji kami, kesetiaan kami kepadamu di tengah godaan, di tengah goncangan dan tantangan yang ada di tengah sekitar kami Bapa. Ketika kami memiliki komitmen yang kuat, Kau akan menolong kami dan Kau akan memampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sabda firman-Ku Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKJ TU Bendosari ini Bapa. Kiranya Engkau akan limpahkan berkat kasih anugerah-Mu kepada seluruh jemaat GKJ TU Bendosari ini. Kiranya Engkau yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang memiliki pergumulan Tuhan Engkau akan melihat pergumulan mereka, dan Kau Tuhan akan menjawab segala pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi juga akan melakukan pemilihan kepala daerah, khususnya untuk kota Salatiga. Mari Tuhan, biar tangan kuasa-Mu turut campur tangan. Biar di dalam pemilihan kepala daerah ini Tuhan, sungguh-sungguh akan menghasilkan pemimpin yang takut akan Engkau, sungguh-sungguh pemimpin yang mengerti akan kebutuhan rakyatnya. Dan biar Tuhan Engkau akan karuniakan keamanan, keselamatan di dalam seluruh proses pemilu kada pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan pujikan bersama-sama NKB nomor 119 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
akan memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca kitab Yunus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa yang penuh kasih, rahmat-Mu sangat luar biasa bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan limpahkan kepada kami semua. Kami boleh menikmati berkat-Mu itu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini, kami bersama-sama memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami dari sebagian kecil berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini berguna bagi setiap pelayan kami di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat sehingga mampu melakukan tugasnya dengan baik ya Bapa. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa-dosa kami jika di dalam kami memberikan persembahan kepada Engkau ya Bapa tidak sopan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengampuni kami. Bapa, ajari kami juga senantiasa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami bersama-sama akan berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dengan damai. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera. Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 425 bait 1 dan 2. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pujikan Kidung Jemaat 425 bait yang pertama saja. Adik Gusti berkahi Pak. Ya. Om, hari ini. Selamat ulang tahun.
Jangan lupa ya. Oke, Bang. Gusti berkahi. Terima kasih. Sehat selalu. Mbak, iya, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Ibu, dari mana ini? Iya, kelihatan lagi sih. Terima kasih banyak. Iya. Iya, Mbak. Ini, Mbak. Dewi. Iya. Mas Yusuf biasa. Ah, nanti Mas Dion aja. Mas Dion. Mas Joshua tugas di Mas Dion. Terima kasih sang leader baru. Sang leader baru. Terima kasih. Ini Eko. Jam rola. Mas Dion. Mas Dion. Closing sih. Closing. Terima kasih ya foto. Berdiri we, Mas. Berdiri, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dan Bapak itu Shalom. Segenap majelis kita juga bersama mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang telah menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online pada ibadah minggu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir kembali dalam ibadah minggu depan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah PA dan ajang sana yang akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 5 sore bertempat di keluarga Bapak Heri Eswato. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.